Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku istimewa yang ditulis oleh Aesop. Saya kira setiap rumah harus memiliki buku Aesop kumpulan fabel ini, seperti halnya kotak P3K. Karena buku ini adalah pertolongan pertama pada keinginan untuk mendengarkan dongeng. Siapa yang ingin mendengarkan dongeng? Bisa siapa saja. Bisa putra atau putri kesayanganmu. Misalnya suatu malam tiba-tiba mereka meminta dibacakan dongeng sebelum tidur. Kalau itu terjadi, kamu tidak perlu panik. Tinggal mengambil buku Aesop ini. Atau bisa jadi istri barumu yang kepengen didongengin sebelum bercinta. Ingat, sebuah cerita tentang istri yang tidak mau bercinta sebelum suaminya mendongeng. Bayangkan itu adalah istrimu. Kalau itu terjadi, kamu tidak perlu marah-marah. Cukup ambil buku Aesop ini dan mulai membaca. Percayalah, buku ini adalah sebaik-baiknya buku untuk dibaca sebelum bercinta. Kenapa? Karena ceritanya pendek-pendek, Mas Bro. Jadi tidak perlu nunggu lama-lama. Paling nggak ada 5 menit juga sudah selesai ceritanya. Loh, kan tinggal nyari dongeng di internet pakai HP. Ya betul, tapi percayalah, sensasi mendongeng terasa lebih khusyuk apabila dibaca lewat buku. Dan kelebihan buku adalah bisa dipakai buat kipas-kipas. Siapa tahu nanti jadi gerah. Buku ini memuat 150 dongeng Aesop. Bagi yang belum tahu, Aesop adalah tukang dongeng yang hidup di sekitar tahun 650 Masehi. Sudah lama sekali, tapi dongeng-dongengnya masih tetap hidup sampai sekarang dan juga tahun-tahun yang akan datang. Tahun-tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tapi semoga saja menjadi tahun-tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sekarang. Dongeng Aesop ini pendek-pendek dan biasanya di ujung cerita dikasih tahu pelajaran apa yang bisa diambil dari dongeng tersebut. Misalnya cerita katak dan kerbau. Cerita ini ditutup dengan sebuah kalimat, kesombongan membawa petaka. Ceritanya tentang kesombongan ayah katak yang sesumbar bisa membuat tubuhnya menggelembung sebesar kerbau. Ia menggelembungkan perutnya sekuat tenaga, lalu kemudian meletus perut ayah katak. Tapi tidak semua cerita ada kalimat pelajaran moralnya. Meski demikian, saya yakin tidak akan ada yang kesulitan menangkap maksudnya. Aesop menjadikan manusia, binatang, tumbuhan, dan benda-benda mati yang dibuatnya bisa bicara layaknya manusia sebagai tokoh dalam ceritanya. Dan manusianya pun tidak merasa aneh jika bicara dengan yang bukan golongannya. Zaman sekarang juga banyak ya manusia yang bicara bukan dengan manusia saja. Bisa dengan hewan, bisa dengan tumbuhan, atau tokoh 2 dimensi. Dongeng-dongengnya sederhana dan kurang mampu untuk memainkan perasaan pembacanya. Mungkin karena faktor usia juga. Bisa jadi jika dibacakan pada anak-anak, mereka akan kegirangan, atau jika dibacakan pada istri, istrinya akan jadi meremelek. Karena dibaca sambil dicolok-colok matanya. Tentu saja itu tidak disarankan. Yang dicolok harusnya bukan matanya, tapi hatinya. Demikianlah review singkat buku kumpulan fabel dari Aesop. Buku yang recommended tidak hanya untuk dibaca, tapi juga untuk dimiliki dan dijaga sepenuh hati. Seperti kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan.